Pagi teman-teman, salam satu hobi. Kali ini teman-teman, di pagi ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menjernihkan kolam koi dengan cepat dan murah. Simak videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nah teman-teman, di tutorial yang pertama adalah ganti airnya 70%. Mungkin terkesan bercanda ya, tapi percayalah, ketika kalian pagi mengganti airnya 70%, siang kolam kalian sudah jernih. Di samping itu pula teman-teman, ketika kita mengganti airnya 70%, ada kandungan dan nutrisi-nutrisi baru yang masuk, serta air yang rendah dari kadar amonia atau belum tercemar, sehingga airnya fresh terus teman-teman. Di samping kolam jernih, kesehatan ikan pun terjaga, nafsu makannya pun lebih rakus. Memang terkesan tutorial ini konyol teman-teman, tapi kadang-kadang saya lakukan pribadi teman-teman, dan saya konten ini berdasarkan experience atau pengalaman saya. Ketika saya mengganti airnya 70%, pertama, kolam pasti jernih pasti. Terus kedua, ikan lebih lincah teman-teman. Terus ketiga, nafsu makan ikan koi lebih rakus dan pergerakannya pun lebih lebih lincah dan lebih kesana kemari gitu. Nah, itu yang saya rasakan teman-teman. Jadi kadang-kadang terkesan ruwet ya mengganti airnya 70%, akan tetapi cara cepat dan mudah dan murah tentunya mengakali dan untuk menjernihkan air kolam koi ya ganti airnya 70%. Akan tetapi ada beberapa case teman-teman, kadang-kadang teman-teman yang ikannya belum settle kadang-kadang stres ikannya ketika ganti 70%. Akan tetapi kan saya nggak pernah nih masukkan ikan baru, jadi saya sudah pernah lakukan cara ini, jadi aman-aman saja ya, saya lakukan aja itu teman-teman. Dan mudah-mudahan tips ini bermanfaat ya. Bila mana ada perbedaan dalam penanganan, dalam tutorial, dalam caranya, saya mohon maaf ya teman-teman, karena tidak bermaksud menggurui, hanya berbagi informasi. Baik, kita ke konten yang kedua atau ke tips yang kedua. Oke teman-teman, kita ke tips yang kedua, langsung dan singkat saja ya teman-teman. Jadi perbanyaklah media filter mekanis. Apa saja sih media filter mekanis itu? Baik, saya akan sebutkan secara singkat ya. Pertama ada brush, ada jet mat, ada jaring nelayan, dan ada yang lain sebagainya ya, yang tentu saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Nah, rata-rata penghobi koi di Bali dan di Pulau Jawa teman-teman memakai brush, jaring nelayan, dan jet mat. Antara tiga itu pasti ada. Dan di kolam saya hanya memakai jet mat dan jaring nelayan. Nah, media filter ada dua, satu mekanis dan dua biologis. Mekanis fungsinya untuk menyaring kotor-kotoran besar dan kotoran halus agar tidak masuk ke chamber biologis, dan chamber biologis fungsinya mengolah amonia menjadi nitrit dan nitrat, zat yang tidak berbahaya bagi kolam koi. Ketika kadar amonianya tinggi, sangat berbahaya bagi ikan koi dan kelangsungan hidup ikan koi itu tersendiri. Karena fungsi filter mekanis ini adalah menyaring kotoran-kotoran berat dan kotoran-kotoran halus agar tidak masuk ke kolam utama teman-teman. Jadi saya perbanyak media filter mekanisnya di chamber 1 dan chamber 2. Di chamber 1 saya gunakan jaring nelayan urayan. Di bagian atasnya saya kasih jet mat teman-teman. Dan di chamber 2 nya saya kasih jaring nelayan tampilan atau yang di pack itu teman-teman. Jadi ketika di chamber 1 lolos, masih ada cadangan chamber 2 nya. Dan chamber 3 dan chamber 4 saya full gunakan media filter biologis seperti kristal bio, batu apung, kerang oyster, dan lain sebagainya. Nah, tips yang ketiga yaitu pergunakan lampu UV. Nah, biasanya kan ada yang kolam teman-teman di rumah hijau kan. Kolam hijau itu adalah sebabnya karena tingginya tingkat alga di dalam air. Salah satu penyebab air kolam koi berwarna hijau adalah tingginya kandungan alga di dalam air.
Zat klorofil dari alga tersebut menjadikan air kolam koi tersebut hijau. Alga di dalam air dapat tumbuh subur karena adanya oksigen, sinar matahari, dan tingginya nitrat, teman-teman. Alga akan berfotosintesis dan berkembang biak makin cepat dalam air ketika terpapar sinar matahari serta mendapat pasokan makanan dari kotoran ikan dan sisa pakan dalam kolam. Dengan demikian, teman-teman perlu mengatasinya karena apabila tidak diatasi atau populasinya makin banyak, maka air kolam koi makin berwarna hijau. Jadi untuk mengatasi itu, cara sederhana dan murahnya teman-teman, pasang lampu UV, mungkin tidak terus-terusan memasangnya ya. Jadi pengalaman teman-teman dan pengalaman saya dan pengalaman senior-senior, masang lampu UV itu nggak lebih dari 3-6 bulan. Teman-teman, setelah kolam running, kolam jernih, kolam celing, dan alganya menurun, lampu UV bisa dilepas. Bahkan saya sudah 3 tahun nggak pakai lampu UV teman-teman. Awal kolam jadi 6 bulannya air hijau, lalu saya cari tahu di YouTube dan disuruh masang lampu UV, akhirnya seminggu jernih teman-teman, karena tingkat alga tadi yang kita tekan, pertumbuhan alga tadi. Nah, selain lampu UV, teman-teman juga bisa menggunakan media tanaman air, bisa ditaruh di waterfall atau ditaruh di chamber yang terakhir. Tanaman air jenis apa sih, sudah saya buatkan videonya, bisa kalian cek sendiri ya teman-teman. Itu nah caranya. Dan ketika kolam koi menjadi hijau, jelek sekali ya pandangannya. Nah, cara yang dengan cepatnya, 1, pasang lampu UV, 2, batasi sinar matahari. Saya yakin teman-teman dengan tips itu kolam yang hijau menjadi jernih kembali. Oke. Oke teman-teman, ke tips yang terakhir atau tutorial yang terakhir, dan tutorial yang dengan cepat, murah, dan tidak perlu effort yang melelahkan ya teman-teman. Jadi saya install keran dripping otomatis. Nah, keran dripping otomatis ini saya install di chamber terakhir. Nah, ketika saya memasukkan air baru secara berkala, tentunya air lama itu kan terbuang teman-teman dengan sendirinya ke pipa pembuangan. Jadi saya install pipa keran otomatis di chamber terakhir. Ketika saya pingin dripping nih, langsung saya hidupkan beberapa jam atau beberapa hari, cukup meneteskan saja teman-teman, karena arti dari kata dripping kan menetes, drip itu. Nah, menetes saja beberapa jam ataupun beberapa hari sehingga air-air baru masuk. Nah, cara ini cenderung efektif dan tidak melelahkan ya teman-teman. Dan tantangan cara ini harus konsisten teman-teman. Nah, kadang-kadang saya sendiri pun tidak konsisten, kadang-kadang seminggu, kadang-kadang lebih dari seminggu teman-teman, tergantung kesibukan, dan kadang-kadang mager juga ya teman-teman. Nah, makanya saya install pipa dripping atau keran untuk dripping. Nah, tanpa pipa pun bisa teman-teman, alirkan aja selang ke chamber terakhir, dan air dengan volume yang kecil atau bahasa Balinya ngericik ya, menetes tuh, dialirkan beberapa jam. Saya rasa itu cara yang efektif, oke, dan tidak melelahkan. Nah, fungsi dripping ini mengalirkan air-air baru yang terkandung mineral baru, kadar amonianya rendah, dan airnya masih fresh ke kolam koi kita, dan membuang air kolam koi kita yang lama, yang sudah jenuh, yang memang kadar amonianya tinggi, sehingga kita bisa menekan kadar amonia di dalam air kita. Nah, perlu saya refresh kembali teman-teman, apa sih kadar amonia itu? Kadar amonia itu adalah kandungan air yang sangat berbahaya atau kandungan amonia yang sangat berbahaya bagi kehidupan di kolam kita. Jadi hindari itu ya. Kadang-kadang contohnya kalau kadar amonia air tinggi itu, ikan serasa tidak nyaman di kolam kita, flashing, melompat ke atas, itu ciri-cirinya teman-teman. Jadi hindarilah kadar amonia ini teman-teman, karena sangat berbahaya. Kadang-kadang bom amonia itu terjadi langsung mati dan kita nggak tahu sebabnya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat.
jika ada para senior di dunia ikan koi yang menonton di sini, ada perbedaan pendapat, ada perbedaan caranya. Mungkin saya mohon maaf teman-teman, karena saya hanya sebagai pemula dan tidak bermaksud menggurui, hanya ingin berbagi informasi dan menambah referensi tambahan di dunia perawatan air kolam koi. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman, dan share terus, bagikan terus video-video saya. Salam.